Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memasang pengkabelan pada dinamo kipas angin guys ya. Ini adalah dinamo kipas angin baru ya. Tinggal pasang, sudah bisa kita gunakan ya. Dengan harga Rp75.000 dinamonya. Cuman permasalahannya jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara memasang pengkabelannya, maka akibatnya akan fatal karena dinamonya ini bisa kebakar guys, seperti itu. Semoga saja ini bisa dijadikan sebuah informasi buat teman-teman yang sedang ingin memasang dinamo kipas angin seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tombol subscribe, like dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya juga, agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi saya mempunyai sebuah tips jika teman-teman sedang membeli sebuah dinamo kipas angin ya. Jangan lupa menanyakan satu kabel yang mengarah ke kabel PLN ya. Satu kabel saja, itu ditanyakan ke penjual ya. Tanyakan mana kabel yang terhubung ke kabel PLN-nya, satu kabel. Nanti akan dikasih tahu penjualnya ya. Misalkan penjualnya mengatakan yang hitam ini adalah kabel yang ke PLN. Jadi kita sudah aman ya. Jika kita sudah mengetahui satu kabel yang mengarah ke PLN, ini sudah aman. Lalu kita tandai seperti ini ya. Nah, agar tidak lupa waktu kita bawa pulang, tidak lupa guys ya. Jadi ketiga kabel ini adalah kabel speed. Jika kita sudah mengetahui satu kabel ini yang mengarah ke PLN, bisa dipastikan kabel 3 ini adalah kabel speed. Cuman bedanya kita akan tidak tahu mana kabel speed 1, 2, dan 3 itu yang mana, yang warna apa. Ini bisa teman-teman pasang asal saja nggak apa-apa, misal nggak berurutan juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengetahui satu kabel yang mengarah ke listrik, ini sudah aman guys ya. Karena jika kita membeli dinamo seperti ini yang jadi ini sudah ada kapasitornya ya. Kapasitornya sudah terpasang, jadi sudah enak, tinggal memasang keempat kabelnya saja ya. Tinggal keempat kabel seperti itu. Jadi seperti itu tips jika teman-teman masih pemula ya waktu membeli dinamo kipas angin. Ini sudah aman. Ini untuk cara simpelnya guys ya. Saya kasih tipsnya seperti itu. Tapi lain hal jika teman-teman ingin mengetahui mana kabel speed 1, 2, dan 3 secara berurutan, maka kita akan mengukurnya menggunakan multitester. Atau mungkin ketika teman-teman beli kelupaan mana tadi yang dikatakan penjualnya kabel yang mengarah ke PLN. Nah, jika sudah bingung seperti ini, sudah tercampur dan bingung mana kabel yang ke PLN-nya, kita ukur menggunakan multitester. Oke, saya akan memberikan bagaimana cara mengukurnya seperti itu. Oke, tentu saja kita membutuhkan sebuah alat multitester ya untuk pengukurnya. Kita arahkan selektor ke 20K atau ke 2000 atau 200 guys ya. Nah, karena multitester digital ini berbeda-beda. Punya saya ini cuma ada 200, 2K dan 20K ya. Jadi saya pakai yang di 20K. Paling mudah menggunakan multitester digital seperti ini guys ya. Jadi untuk pembacaannya ini lebih mudah seperti itu. Selanjutnya kita siapkan kertas ya. Kertas tulis, kertas dan alat tulis. Seperti ini. Kita tuliskan ya untuk warna-warna kabelnya seperti ini ya. Ini sudah saya tulis. Hitam ke merah, hitam ke putih, hitam ke biru. Ini kita ukur dulu ya. Sebentar. Warna hitam kita pakai acuan ya. Nah, seperti ini, jadi acuannya warna hitam. Kita ukur ke yang merah. Menunjukkan nilai 0,40 ya. 0,40 kita tulis 0,40. Nah,
Selanjutnya di kabel warna putih, acuannya tetap hitam ya, hitam dan putih. 0,46 0,46. Beda multitester mungkin berbeda dan beda gulungan mungkin berbeda nilainya. Intinya seperti ini. Jadi acuannya di satu kabel terlebih dahulu ya. Selanjutnya kabel hitam dan biru. Kita ambil satu acuan dulu, kita ukur 0,53. 0,53. Oke. Setelah kita ketahui seperti ini, selanjutnya kita ukur ya. Ini yang kabel hitamnya kan sudah kita pakai acuan tadi. Kita letakkan terlebih dahulu. Kita ukur di kabel biru dan merah. Kabel biru dan merah. 0,13. Kita tulis 0,13. Selanjutnya kita ukur di kabel biru dan putih. Biru dan putih 0,07. 0,07 guys ya. Oke, selanjutnya kita ukur ke kabel putih dan merah. Kabel putih sekarang kita pakai acuan putih dan merah. 0,06. Kita tulis 0,06. Oke, semua sudah terukur ya, sudah saling terhubung. Maksudnya sudah kita pakai acuan ya keempat kabel ini dan menghasilkan angka-angka seperti ini. Oke, saya jelaskan sekarang. Setelah kita mendapatkan hasilnya ya, hasil ukurannya, cara membacanya seperti ini. Tadi kabel yang kita pakai acuan pertama adalah kabel hitam. Kita lihat kabel hitam ini kita pakai acuan ke di merah, putih dan biru ya, ketiga kabel menghasilkan angka yang cenderung lebih besar. Ya kan? Cenderung lebih besar, 40, 46 dan 53. Sedangkan waktu kita ukur yang kabel biru dan merah, biru kita pakai acuan biru merah, biru putih, menghasilkan angka yang lebih kecil 0,13 dan 0,7. Lebih kecil dari yang atas ini ya, yang di acuan hitam. Lalu kita pindah di acuan putih dan merah, menghasilkan angka 0,06. Kesimpulannya, kabel acuan pertama itu yang selalu menghasilkan angka lebih besar, maka bisa dipastikan kabel itulah yang akan kita hubungkan di kabel jalur listrik seperti itu ya. Atau kita pakai jalur starting. Nah, otomatis ketiga kabelnya ini adalah kabel running atau speed. Seperti itu. Jadi mudah ya seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita ukur kabel biru ini selalu menghasilkan angka yang lebih besar, bisa dipastikan kabel biru ini adalah kabel yang mengarah ke listrik. Seperti itu. Satu kabel ini sudah aman, tinggal kita cari ketiga kabel yang mana yang kabel speed 1, 2, dan 3. Oke, saya akan kasih tahukan mana kabel speed 1 dan 3. Jadi fix ini adalah kabel hitam yang mengarah ke listrik ya. Sudah kita ketahui, tinggal kita cari ketiga kabel ini mana speed 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat biru dan merah ini menghasilkan angka 13, 0,13. Biru dan putih menghasilkan 0,07. Putih dan merah menghasilkan 0,06. Jadi bisa dipastikan kabel biru ini adalah, kita pakai acuan kabel biru ini menghasilkan angka 13. Angka yang paling besar ini adalah kabel low. Biasanya
dipasang di saklar nomor 1 ya. Kalau di kipas mas pion ini nomor 1, yang paling low atau paling pelan. Sedangkan putih dan biru ini menghasilkan angka 0,07. Bisa dipastikan putih ini adalah speed yang nomor 2, medium ya, sedang. Sedangkan merah dan putih ini menghasilkan angka 0,06, lebih kecil, paling kecil sendiri. Ini adalah speed high atau yang paling kencang, merah. Jadi bedanya antara medium dan high-nya ini kecil sekali. Bisa jadi waktu kita pindah dari nomor 2 ke 3, ini sama sekali nggak ada perbedaan guys ya. Akan tipis sekali perbedaannya. Jadi sama perputarannya nanti akan sama. Inilah kekurangan dari dinamo waktu kita beli yang sudah jadi seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah heran ketika waktu dipencet tombol 3 kok nggak kencang, kok masih tetap sama dengan yang tombol nomor 2. Ini jadi lilitannya ini kurang lebih akan sama seperti itu. Oke, saya tandai ini adalah speed nomor 1, speed nomor 2, dan speed nomor 3. Low, medium atau sedang, dan high atau nomor 3 guys. Oke, sekarang kita akan pasang untuk pengkabelannya ya, yang sudah kita ukur seperti ini hasilnya ya. Jadi ini adalah kabel yang ke hitam, adalah kabel yang ke listrik atau starting, dan ketiga kabel biru merah putih ini adalah runningnya atau speed. Oke, saya akan rangkai. Kita lanjutkan di perangkaiannya saja ya. Oke guys, jadi ini sudah saya pasang ya untuk pengkabelannya ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini adalah kabel hitam tadi ya, yang mengarah ke kabel PLN ini ya. Nah, langsung mengarah ke satu kabel PLN. Nah, jadi langsung terhubung. Untuk yang kabel hitam yang tadi yang sudah ketahuan kita temukan mengarah ke kabel PLN, kita pasangkan. Dan yang biru kita pasangkan di speed nomor 1 ya. Nah, seperti ini. Ini enggak ada tulisan. Oh, ada tulisannya ya. Nah, nomor 1. Ini ada kabel biru. Kabel putih speed nomor 2 ya. Nah, kabel merah speed nomor 3. Oke. Dan hitam ini adalah untuk netral. Merah ini adalah untuk netral. Jadi seperti itu untuk pemasangannya guys ya. Ini sudah aman ya. Jangan lupa untuk memberi isolasi ya untuk sambungannya ya, supaya tidak konslet atau waktu kita kepegang tidak nyetrum guys ya, pada waktu kita melakukan pengetesan. Dan jangan coba-coba memegang yang di area sini ya. Ini ada besi-besinya, ini adalah nyetrum, ini bisa nyetrum. Jadi jangan dipegang. Oke, sekarang kita akan coba ya. Saya akan coba untuk menyalakannya. Nah, kita tancapkan di listrik ya. Oke, ini saya kasih tanda agar kita bisa mengetahui perputarannya adalah ke arah kanan ya, searah jarum jam. Jika terbalik, maka pemasangannya dipastikan ini untuk pengkabelannya masih kurang tepat. Kalau sudah mengarah ke arah jarum jam berarti sudah benar guys. Oke, langsung saja kita coba ya. Saya colokkan di listrik. Kita coba di nomor 1. Oke, menyala guys ya, ke arah kanan. Dan ini nomor 3, nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, dan normal ya. Jadi sudah berfungsi dengan baik, putarannya juga sudah searah jarum jam.
Dan perbaikan kita atau pengetesan kita, pencarian kabel jalurnya sudah berhasil guys ya. Tinggal kita pasang, kita rangkai di aksesoris kipasnya ya, kita pasang baling-baling dan sudah siap kita pakai. Oke, sekian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini bisa dijadikan sebuah informasi buat teman-teman yang sedang ingin mengganti dinamo kipas angin guys ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.